Nah, dengan demikian tentu langkah berikutnya itu kita menghitung T. Nah, menghitung T. Nah, dengan demikian kalau kita menghitung T, kita bolehlah kita tulis saja, kita lanjutkan ini. Maka langkah kelima itu menggunakan menghitung T. Nah, jadi ini kita lanjut aja dulu. Jadi karena ini ya tidak diketahui, maka untuk menguji hipotesis yang dikemukakan tadi, digunakan uji T. Nah, ini uji T. Nah, oleh karenanya, saya untuk selanjutnya menghitung T gitu. Menghitung T. Nilai T. Dengan rumus T sama dengan yang tadi kita tulis itu. Ini dikurangi ini. Dibagi ini. Sehingga diperoleh T hitung. Nah, ini T hitung sama dengan, ya kita tinggal substitusi aja. Tadi yang ini 48, ini 50, simpangan baku sampelnya 10 dibagi akar 36. Kalau kita hitung ternyata hasilnya itu negatif 1,2. Nah, itu T hitung. Nah, tentu nanti ini untuk menghitungnya kita harus gunakan tabel T, sebab T hitung ini harus dibandingkan dengan T kritis. Nah, tapi sebelum sampai pada T kritis yang ada di dalam buku-buku statistik, kita harus kembali pada persoalan tadi. Saya kembali pada ini ya, ini ada persoalan estimasi. Jadi persoalan estimasi itu kan tadi simpangan baku populasinya diestimasi oleh simpangan baku sampel. Nah, jadi ini kalau mengestimasi ini, itu kan yang namanya estimasi itu bisa saja tepat atau bisa saja overestimasi, bisa juga underestimasi. Jadi mungkin ya kalau ini diestimasi oleh ini, mungkin estimasinya ini terlalu tinggi gitu. Terlalu tinggi. Bisa saja tepat gitu. Bisa saja juga terlalu rendah. Tentu yang diinginkan itu ini
Tapi kan untuk sampai estimasi yang tepat agak bisa terjadi, tapi peluangnya kecil. Nah, yang bisa terjadi itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka estimasi itu menjadi bias gitu. Nah, bias itu artinya bedanya terlalu jauh. Kalau tinggi sekali, kalau rendah sekali. Nah, sehingga untuk mengurangi bias atau bias, maka ketika kita menentukan T kritis, maka ada yang namanya derajat kebebasan. Jadi dengan demikian, dalam perhitungan atau mencari T kritis, karena nanti dibandingkan dengan T hitung, maka di dalam tabel T itu dipertimbangkan tentang derajat kebebasan. Nanti tentang derajat kebebasan lebih jauh nanti satu saat saya akan jelaskan apa maksudnya. Tapi yang jelas derajat kebebasan itu untuk mengurangi bias. Nah, jadi di sini untuk memperkecil ya, kalau bisa tentu dihilangkan. Bias maka dikurangi melalui derajat kebebasan DF. Ini derajat bebas atau derajat kebebasan. Tapi boleh nanti saya jelaskan apa maksudnya ya. Derajat bebas, ada yang bilang derajat bebas, ada derajat kebebasan ini. Ini dari degree of freedom yang ini. Atau di Indonesia kan ada yang nulis DK, itu boleh saja gitu. Nah, untuk bagian bias ini maka dikurangi melalui DF untuk membaca bias maka dikurangi melalui derajat kebebasan, di mana tentu ini bias untuk T ya tadi pada estimasi itu melalui DF di mana atau dengan DF itu adalah suatu bilangan yang biasanya ini N itu banyaknya anggota sampel. Kebetulan yang dibandingkan di sini adalah rata-rata populasi dan sampel. Jadi di sini hanya menyangkut satu variabel yang dibandingkannya. Sehingga derajat kebebasannya itu di sini N kurang 1. Itu ya, jadi dikurangi melalui DF dalam pencarian nilai T kritis. T kritis pada tabel T student biasanya ini. T student. Nah, jadi nanti untuk mencari T kritis itu kita harus menggunakan tabel T yang ada di dalam buku-buku statistik. Ya, kita lanjutkan tadi mengenai derajat kebebasan. Itu digunakan untuk pencarian nilai T kritis yang ada di dalam buku-buku statistik. Nah, untuk itu tentu
seperti yang saya katakan, untuk mempelajari ini sebaiknya Anda membawa buku-buku statistika yang di dalamnya lengkap dengan tabel-tabel nilai-nilai statistika. Nah, yang tadi, jadi kembali pada persoalan tadi yang langkah ke-7 kalau tidak salah, untuk mencari nilai T kritis. Caranya tuh begini. Kita tahu bahwa untuk menentukan nilai T kritis itu kita di awal sudah menetapkan berapa level of signifikan atau nilai alfa yang kita ambil. Kita tetapkan aja misalnya untuk alfa yang 5% aja lah kita ambil 0,05. Jadi kita tetapkan dulu. Kemudian untuk pencarian tabel itu, sebab di tabel itu ada yang namanya DF atau derajat kebebasan. Jadi kita tulis dulu di sini. DF itu N kurang 1. Tadi N-nya itu 36 dikurangi 1. Nah, ini dua hal pokok ya untuk pencarian nilai T kritis. Dan yang paling penting lagi, dan ujinya tadi berapa ekor tadi itu. Jadi kan tadi H1, jadi ini saya tuliskan di sini. H1-nya yang tadi itu kan mu X tidak sama dengan 50. Berarti ini jelas uji yang non direksional atau uji 2 ekor karena ini tidak sama dengan. Nah, ini yang penting. Maka, nah ini kalimat ini harus bagus tentu ya biar paham. Maka diperoleh T kritis. Itu jangan nulis T tabel, itu nggak ada T tabel itu, tapi ini T kritis itu sebagai batasnya gitu. T kritis. Nah, jangan lupa juga karena ini ujinya 2 ekor itu nilai T-nya itu ada 2. Jadi supaya tidak salah karena ini 2 ekor maka langsung ditulis tanda tambah kurang di sana. Nah, untuk itu kita buka tabel T di dalam buku yang saya bawa ini. Nama tabelnya itu, ini ada tabel nomor D, kemudian namanya itu student T distribution. Jadi kita melihat di daftar itu. Nah, untuk mencarinya sangat mudah ini, karena alfanya karena ujinya 2 ekor, jangan lupa alfanya itu dibagi 2. Jadi kalau kita gambar itu, sketsa gambar ini perlu. Ini 0. Kalau tadi di yang lalu kita menghitung Z, maka di sumbu yang data ini sekarang bukan Z lagi tapi T. Jadi nilai-nilai T. Pada dasarnya kan T dengan Z sama saja perhitungannya juga. Nah, lalu karena ini ujinya 2 ekor ini, maka alfanya dibagi 2. Sebagian yang sebesar, kalau dibagi 2 kan ini jadi 2,5%. Nah, ini 0,025. Dan ini simetris kita tahu. Nah, ini daerah kritisnya, ini juga 0,0250. Lalu kita cari ya berapa ini kita peroleh T kritisnya. Nah, kalau kita
ke tabel T ini. Tabel T. Jadi ini kalau bisa di close up tentu ya. Tabel T. Lihat di papan tulis nanti. Coba kita lihat pada kolom pertama dalam student T distribution itu, lihat di slide, kita telusuri DF-nya itu 35. Nah ini sudah kita dapatkan 35. Lalu alfanya bukan di 5% mengambilnya, tapi di 0,025 karena ujinya 2 ekor. Nah, dengan menarik garis ke kanan dari 35, lalu di atasnya 0,025, maka diperoleh di sini nilai T kritisnya itu 2,030. Jadi kita cek dengan derajat kebebasan 35 dan area in wantilnya itu 0,025, maka diperoleh 2,030. Jadi di sini tinggal menulis saja 2,030 ya. Artinya ini kan kurva yang normal, ini simetris ya. Nah yang ini yang positif, sementara yang di sini yang negatif. Nah kemudian tadi T hitungnya yang waktu kita hitung itu negatif 1,2. Nah negatif 1,2 kan kurang lebih jatuhnya di sini. Ini negatif 1,2. Ini tidak lain T hitung. Nah, seperti yang lalu sudah saya jelaskan, kalau yang diberi tanda ini, artinya kalau nilai T terletak di sini, maka H0-nya ditolak. Atau kalau T hitungnya terletak di sini juga, maka hipotesis nolnya ditolak. Nah, kita perhatikan ini yang tidak diaksir itu daerah penerimaan H0. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan karena T hitung terletak di daerah penerimaan H0, maka H1 ditolak. Nah, jadi dari sini langsung kita buat konklusi atau kesimpulan statistik. Jadi kita tulis saja karena T hitung sama dengan negatif 1,2 terletak atau jatuh boleh lah, terletak di daerah penerimaan maka H1 ditolak. Nah ini baru konklusi statistik. Nah tentu konklusi penelitiannya saudara-saudara sudah tahu. Artinya kalau di H1 ditolak, berarti nomor 8 itu kita bisa simpulkan berdasarkan data yang sudah diolah sampai dengan langkah ke-7, itu baru sampai konklusi statistik. Dengan demikian konklusi penelitiannya adalah bahwa konsumsi gula penduduk Indonesia rata-rata 50 kg tidak sama dengan 50 kg ditolak. Dengan demikian, dengan kata lain, hingga saat ini konsumsi gula penduduk Indonesia dalam setahun itu rata-rata masih
50 kg. Saya kira itu untuk kasus kedua. Jadi itu bedanya uji T yang barusan Anda pelajari dengan uji Z yang sudah kita bicarakan sebelum ini. Sekian dulu nanti untuk latihan. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh atau beberapa soal latihan untuk diselesaikan sendiri atau bersama teman-teman lain. Sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.